kekecewaan kita kepada pemerintah Kota Bekasi, yang mana sama-sama kita tahu kawan-kawan. Aliansi merah. Oke, terima kasih. Aliansi BBM. Aliansi BBM. Yang jawab kawan saya. Bapak TP2D mah aman. Terima kasih. Kalau enggak saya akan kita lanjutkan. Selamat datang. Kamu paling baik dan maksud layak. Terima kasih Ustaz. Pasti. Ya kawan-kawan. Kawan-kawan, silakan. Kedatangannya ke kantor pemerintah Kota Bekasi. Kami adalah juga milik Nantinya akan disampaikan kapan Pak? Untuk yang mana? Soal yang meminta semuanya keseluruhan ini Pak Wali kan minta untuk data dan lainnya. Dalam waktu dekat kita sudah komunikasi by phone, nanti juga kita nanti kita minta ke Pak Wali, kita sampaikan terkait Pak Wali kan minta data. Dalam waktu sekali kita akan sampaikan data sesuai dengan upahan, misalnya dengan upahan termasuk pemagangan atau outsourcing dan terkait dengan tadi PP3 ini. Kalau dari yang usulan 10-15% itu kalau misalkan ditolak atau apa gitu gimana kan? Seharusnya tidak ditolak karena ini kan kajian ya, kita kajian dari survei, kajian berdasarkan inflasi, berdasarkan hasil pertumbuhan ekonomi, berdasarkan indeks tertentu. Kalau pemerintah punya kan 0 sampai 1, 0 sampai 0, 1 sampai 0,3. Nah kita punya 1 sampai 3, itu 1 terkait dengan itu. Dan itu angka itu kita temukan berdasarkan ada survei KHL. KHL itu apa sih? Kebutuhan hidup layak terdiri dari berapa? 64 item. Apa aja item? Contoh nih, kebutuhan pekerja lajang apa sih? Pakai untuk alas kaki, misalkan sandal jepit. Itu kan dasarnya. Itu sandal jepit. Terus terkait juga misalkan nih, di situ kan diberikan harga kebutuhan pekerja lajang berapa bulan, kebutuhan berasnya berapa kilo kita buat itu. Kebutuhan tulaunya apa? Telur atau daging. Itu ada item-item itu di peraturan tentang KHL itu. Nah kita survei di internal kita, ketemu angka itu. Hal yang kemudian menjadi tuntutan ya. Yang pertama tadi terkait dengan kenaikan upah ya, 10-15%. Tentu pemerintah akan menyikapi ya, kemudian nanti dibawa kepada Dewan Pengupahan untuk dilakukan pengkajian. Karena tentu ada indikator-indikator ekonomi mikro dan makro yang kemudian akan terjadi menurut perkembangan di 2026. Ya. Salah satu indikator yang mudah adalah kita lihat harus memiliki dasar yang sama, misalnya berangkat dari penetapan APBN 2026. Di sana ada tingkat inflasi, harga dolar, harga saham dan sebagainya. Yang tentu ini kinerja ekonomi yang kemudian akan dihadapi oleh kita di Bekasi, para buruh. Ya, jadi oleh karena itu tentu dengan adanya upaya kenaikan ini tidak kemudian membuat kondisi buruh justru menjadi miskin, menjadi lebih susah. Tetapi harapannya tentu mereka tetap bisa establish, tetap bisa mendongkrak ekonomi yang ada di Kota Bekasi. Karena salah satunya adalah yang bisa menggerakkan keekonomian itu adalah itu tadi, seleri, di samping seleri pegawai negeri, termasuk buruh, pekerja, dan lain sebagainya. Tapi juga tentu bagaimana perusahaan juga mampu meningkatkan, oleh karena itu tentu harus ada stimulan juga bagi perusahaan agar mereka juga diberikan insentif dan disinsentif terkait dengan kegiatan yang ada di Kota Bekasi. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan proses rapat-rapat, saya sudah perintahkan dan saya akan kawal betul ya terkait dengan Dewan Pengupahan. Karena kita masih punya waktu 1 bulan nih, ya, dalam rangka nanti kepala daerah untuk kemudian mengusulkan ya kepada gubernur terkait dengan penetapan upah yang berlaku tahun 2026. Kemudian terkait dengan outsourcing, terkait dengan perwal, tentu kita akan lihat aturan di atasnya. Ya, apakah hal-hal yang sudah diatur oleh ketentuan yang ada di undang-undang maupun PP tentu
menjadi perkuatan yang ada di perwal yang akan kita keluarkan. Tetapi apabila ada sesuatu yang kemudian hari itu belum mampu menjawab tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh buruh, dan sepanjang itu tidak diatur, itu tentu menjadi satu kreativitas yang akan dilakukan dan menjadi satu bahan bahasan di antara pemerintah Kota Bekasi dan juga buruh dan juga pengusaha yang ada. Ya. Kemudian yang terakhir, download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.